Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Jumratun Naziatul Afifah. Di sini kakak akan menerangkan suatu bab yang berjudul hak dan kewajiban. Nah, di sini kakak itu perwakilan dari kelompok kakak, yaitu adapun Lulu Fitriana dan teman kakak yang satunya lagi adalah Mega Nur Aziza Basuki. Adapun kompetensi dasar dalam buku tema 9 ini adalah yang pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bekerja sama melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya, yang pertama, menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang kedua, menceritakan pengalaman diri, melaksanakan hak dan kewajiban serta seimbang dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kakak akan menjelaskan beberapa konsep. Yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya adalah kewajiban terhadap sumber energi. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara Indonesia dan disusul oleh kewajiban terhadap sumber daya alam. Dan adapun hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Selanjutnya nih, ada juga hak dan kewajiban di lingkungan sekitar, hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, hak dan kewajiban di lingkungan rumah, dan akibat tidak memenuhi hak dan kewajiban. Untuk poin yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban. Apa sih hak itu? Hak itu kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban itu sesuatu yang wajib untuk kita laksanakan. Nah, untuk poin kedua adalah kewajiban terhadap sumber energi. Nah, di sini kita mempunyai kewajiban nih untuk melestarikan sumber energi di dunia ini. Yang pertama adalah menjaga kelestarian alam untuk ketersediaan sumber energi, menghemat energi dengan cara menggunakan energi alternatif. Kemudian ada juga menghemat energi dengan penggunaannya seperlunya saja. Dan yang terakhir ada tidak menggunakan energi dengan boros. Nah, untuk konsep yang ketiga yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini kita sebagai warga negara Indonesia kita juga memiliki hak. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Untuk seterusnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian ada setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama kepercayaan masing-masing. Dan untuk yang terakhir adalah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan maupun pengajaran. Adapun kewajiban nih kita sebagai warga negara Indonesia adik-adik. Yang pertama adalah kewajiban untuk berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk yang kedua adalah membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Untuk selanjutnya adalah wajib mematuhi serta menjunjung tinggi negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Kemudian berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Dan yang terakhir adalah wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun agar bangsa Indonesia berkembang lebih baik. Untuk poin selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Nah, di sini kita mempunyai hak dalam alam tersebut. Yang pertama adalah menikmati segarnya lingkungan hidup,
ada juga mendapatkan pasokan air yang bersih dan sehat, ada juga tumbuhan dan hewan akan hidup sehat bila lingkungannya bersih serta manusianya itu tidak akan kekurangan. Dan yang terakhir adalah terbebas dari berbagai polusi, pencemaran di lingkungan. Inilah pokoknya. Nah, adapun kewajiban kita terhadap alam. Agar kita bisa memiliki hak tersebut, kita harus melakukan kewajiban ini. Nah, diantaranya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan adik-adik. Untuk selanjutnya, melakukan penanaman kembali terhadap lahan yang gundul. Kemudian menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan seperti beca, itu kan zaman sekarang ya. Tapi kebanyakan zaman sekarang itu bentor gitu. Becak motor. Nah, yang terakhir adalah menghemat penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyak agar memiliki umur yang panjang. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya air. Nah, di sini kita memiliki hak yang akan kita dapatkan, yaitu memperoleh air sesuai kebutuhan kita, misalnya untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci baju, untuk mencuci piring, dan sebagainya. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk menjadikan air tersebut itu tetap ada dan bersih. Di antaranya adalah menghemat penggunaan air, kemudian mengurangi penggunaan bahan kimia agar air itu tidak tercemar. Kemudian menjaga kebersihan dan tidak mencemari air dengan sampah. Nah, untuk konsep selanjutnya yaitu hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Nah, di sini kita memiliki hak di lingkungan sekitar kita, yaitu diantaranya berhak mendapatkan pasokan serta aliran listrik dari pemerintah. Kemudian berhak mendapatkan akses pelayanan masyarakat. Dan yang terakhir adalah berhak hidup nyaman serta aman dari segala bentuk gangguan. Nah, kewajiban kita di lingkungan sekitar juga ada, seperti wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum, tidak boleh sering bertengkar, berkelahi sama tangga, ataupun gosip-gosip miring gitu. Wajib menghormati orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita tidak boleh memiliki sikap yang jelek kepada tangga-tangga kita agar kita tidak digibain. Selanjutnya adalah wajib menjaga toleransi antar umat beragama. Tidak boleh saling mengolok agama satu sama lain. Untuk konsep yang selanjutnya adalah hak dan kewajiban di sekolah. Nah, di sini kita memiliki hak nih dari sekolah. Di antaranya ada berhak mendapatkan perilaku adil dari guru dan perlindungan, berhak mendapat bimbingan dari guru dan pendidikan, kemudian berhak meminjam buku di perpustakaan, dan berhak mempunyai banyak teman, dan berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, kewajiban kita untuk menyamakan dengan hak kita itu kita harus taat kepada guru dan kepala sekolah, kemudian ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ataupun ketertiban sekolah. Selanjutnya, memakai pakaian seragam sekolah sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Kemudian menghormati guru dan saling menghargai antara sesama murid. Untuk yang terakhir yaitu ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita sebagai murid itu tidak boleh sering melanggar peraturan sekolah. Nanti kita bisa memiliki nilai yang jelek dari gurunya. Karena guru akan menilai dari perilaku kita untuk mengisi atau menambah nilai kita. Untuk selanjutnya yaitu ada hak dan kewajiban di rumah kita. Hak kita di rumah diantaranya ada yang pertama, berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua ataupun saudara ataupun tetangga. Yang kemudian berhak mendapatkan perhatian. Jadi di sini kita sebagai anak kita akan mendapatkan perhatian dari orang tua. Yang kemudian berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan.
Dan yang terakhir adalah berhak untuk bermain, karena kita sebagai anak itu dunia bermain. Kemudian kita akan memiliki kewajiban juga di rumah. Yang pertama adalah kewajiban menjaga kebersihan rumah. Kemudian kewajiban membantu orang tua. Jadi kita sebagai anak itu nggak boleh males-malesan untuk membantu orang tua, karena kasihan orang tua kita kalau tidak dibantu oleh anaknya gitu. Terus kemudian adalah kewajiban belajar. Dan yang terakhir adalah kewajiban menjalankan agama. Nah, untuk konsep selanjutnya yaitu ataupun yang terakhir ya, ada akibat tidak memenuhi hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, akibatnya kita itu tidak memiliki hak dari orang lain, itu mendapatkan perilaku yang buruk dari orang lain atau direndahkan oleh orang lain, bisa juga dikucilkan dari orang lain, bisa juga dianggap remeh dengan orang lain, terus tidak bisa berpartisipasi dalam kegiatan tertentu gitu. Nah, akibat tidak melaksanakan kewajiban itu kita akan mempunyai perilaku yang tidak ada rasa tanggung jawabnya. Kemudian kita tidak dapat kita akan mendapatkan hukuman. Dan yang terakhir itu kita tidak dianggap memiliki moral atau aturan. Jadi kita di sini sebagai manusia, jadi di sini kita sebagai manusia, kita harus memiliki norma maupun aturan dalam kehidupan kita agar kita dihargai oleh orang-orang sekitar kita. Baik, begitulah bab yang kakak sampaikan pada saat ini. Jika ada salah kata dan ataupun perkataan kakak yang kurang berkenan di hati adik-adik, kakak itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.